Halo, kembali lagi dengan Kak Theo di sini. Sekarang kita akan belajar sebuah chord, yaitu perbedaan antara C9 dan juga CS9. Bukannya sama aja, belakangnya ada 99 juga. Nah, sekarang kita belajar bersama Galena Alpha Series, atau juga bisa beta, bisa gamma, yang bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp yang nanti akan muncul. Dan juga bisa lihat-lihat dulu di Instagramnya di bawah. Nah, pada video kali ini kita nggak langsung praktek, tapi kita teori dulu biar kita tahu, oh ternyata C9 itu begini, oh ternyata C9 itu begini. Nah, kita akan langsung saja ke kertas yang ada di sebelah Kak Theo. Nah, jadi kita akan langsung saja menjelaskan, kita sama-sama belajar apa bedanya di sini. Coba sebentar ya, kayaknya kurang mantep nih posisinya. Bentar. Nah, misalkan di sini ada C9, di sini juga ada C9. Nah, bedanya apa? Jadi kalau kita bisa perhatikan, ini sebenarnya beda. Dari ini cuma C9, ini ada kata add-nya atau ditambahkan 9. Nah, jadi kalau C9 itu penyusunnya sebenarnya E, G, lalu di sini ada bemol, lalu 9 itu kalau nada itu kan hanya ada 7. C, D, bukan hanya ada 7 yang normalnya, F, G, A, B. Nah, ini di nada dasar C. Kalau misalkan nada dasar D, beda lagi. Nah, kita lihat di sini adalah yang nada pertama. Di sini adalah nada ke-7. Nada ke-7 ya. Kayaknya perlu di zoom dikit ya. Sebentar. Nah, kita zoom bagian sini. Jadi, di sini ada C nada pertama, B itu nada ke-7. Nah, sisanya nada kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bukan nada ke-8 ya, tapi nada ke-1 lagi. Dan seterusnya. Nah, kalau C9, kita lihat ya di sini C9, berarti dia C, E, G, bemol. Nah, ini bentuk nada ini masih C7 sampai sini. Masih C7. Nah, biar dia jadi C9, 7 tambah berapa supaya jadi 9? Tambah 2. Nah, kita lihat di sini 7 ditambah 2. Berarti katanya harus 1 ke C ke D lagi. D di sini ada D. Jadi dia 1 E C E G, nada pembentuk C ya, C E G. Terus dia nada pembentuk C7, jadi di sini ada bemol di tengah-tengah sini. Nah, lalu kita tambahkan nada D. Jadi C, E, G, bemol, tambahin nada D. Nah, baru sampai sini ini namanya C9. Itu ya. Nah, gimana kalau C9? Apakah nada pembentuknya sama? Ternyata berbeda. Nada pembentuk C kan C, E, G. Nah, seperti sama, apa sih namanya formula carinya, 9 itu nada apa sih? Nah, kita lihat lagi di sini, C, D, E, F, G, A, B, D. Jadi kita tambah nada pembentuknya itu di sini D. Nah, jadi seperti itu ya. Bedanya C9 itu lahirnya dari C7 dulu, baru kita tambahkan D. Tapi kalau misalkan C9, kita tidak perlu C7 dulu. Kita langsung tambahkan dari C-nya, langsung ditambahkan D. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, untuk tipe-tipe yang lain, bukan tipe ya, bukan jenis juga. Untuk, apa yang ngomongnya ya? Ya pokoknya begitu. Untuk angka yang lain, misalkan angka di belakang ini, ada beberapa macam. Kalau misalkan kita tulisnya C7, maka jenis, bukan jenis ya, apa yang ngomong istilahnya, semoga yang komentar di bawah tahu. Jadi, kalau C7 kan kita kembali lagi ya, C, E, G, bemol. Nah, ini kan nada pertama, nada ketiga, nada kelima. Nah, berarti yang nggak ada di sini, ini 7 coret ke bawah ya. Yang nggak ada di sini, itu bisa kita tambahkan ke yang ini. Yang nggak ada kan 2, 4, dan 6. Ya, yang nggak ada di nada pembentuknya. 2, 4, dan 6. Berarti kita bisa tambahkan nada kedua ini ke
C7. Jadi 2 tambah 7 C9. Lalu di sini ada 7 tambah 4 jadi 11. 7 tambah 6 jadi 13. Nah, nada pembentuknya gimana? Seperti ini. Jadi semuanya sama, C, E, G, bemol. Ini juga sama, C, E, G, bemol. Ini juga sama, C, E, G, bemol. Karena lahirnya dari C7 ya. Lahirnya. Nah, maka C9 belakangnya kita tambahin D, gampang. Nah, terus nada keempat, gampang, F. Nada keenam, A. Nah, jadi belakangnya doang yang beda. Begitu juga dengan C, add 9, C, add 11, C, add 13. Jadi kan itu si nada pembentuk C adalah C, E, G. Nah, sama juga prinsipnya 7 tambah 2, C, E, G, D. Tambah 11 jadi C, E, G, E. Bukan tambah 11 ya, tambah 4. Ini tambah 6, C, E, G, A. Nah, jadi belakangnya yang ditambahkan, oleh karena itu namanya add, ditambah. Add, ditambah. Nah, kenapa kalau ini nggak tambahin? Kan di sini 1, 2, 3, 1, nada ke 1, 3, 5, 2, 4, dan 6. Betul ya? Sebenarnya ada, kita bisa tambahin 7 kan? Nah, kalau tambahin 7 namanya beda lagi, bukan C add 7, tapi namanya C mayor 7. Agak pusing ya memang. Sebenarnya kalau kalian ngerti ini lebih enak nanti ke depannya. Nah, tapi kita nggak bahas pemayoran 7. Kurang J. C mayor 7 atau tulisnya biasanya CM-nya kapital. Tapi biasanya orang lebih suka tulis yang ini ya, yang C mayor 7. Nah, jadi kita bisa membedakan kalau misalkan C9 dengan C9. Bedanya itu kayak tadi. Atau misalkan C11 dengan C11. Nah, berdasarkan ini. Ingat, setiap nada dasar berbeda. Kalau misalkan D add 9, maka bukan C, E, G lagi. Tapi D, mana ini? D, F crash, A, terus 9-nya itu kan E. Nah, itu tergantung nada dasar ya. Jadi, ini untuk yang C karena kita bahasnya lebih enak. Nggak ada F crash, nggak ada masalah. Nah, jadi sekarang jadi itu teorinya. Sekarang kita mau coba penggunaannya gimana sih kalau kita udah tahu teorinya. Ntar zoom out dulu, pusing deh lihatnya. Nah, kita sekarang belajar penggunaannya di dalam gitar seperti apa. Nah, karena tadi teorinya C, sekarang kita menggunakan chord yang C juga. Bagi kalian yang mau cari bentuk chord lain, silahkan cari di internet karena akan sangat banyak dan nggak bisa bahas satu-satu. Bisa sih, cuman durasinya akan sangat panjang sekali. Kita mulai dari C. Kalau C add 9 tuh kayak gini. Jadi kelingkingnya senar 2 fret yang ke berapa ini? 3. Nah, kalau C add 11 itu seperti ini. Ya. Jadi mirip kayak F, cuman di sini kita naikkan senar 1 dan 2. Dengan bass C yang di senar 5 dan juga senar yang keempat. Nah, itu contohnya, jadi ada katanya pakai 2 contoh aja ya. C add 9, C add 11. Nah, penggunaan add ini bisa seperti intro, contohnya. Nah, jadi itu tadi katanya C add 9 terus ke C lagi. C add 9 terus ke C lagi. Atau juga bisa C add 11 terus ke C lagi. Atau kita coba gabungkan ya dari C add 11 gitu ya. Jadi memberikan kesan yang istilahnya apa ya, berbeda gitu. Atau bisa kita gunakan juga sebagai transisi chord. Misalkan kita mainnya di C, C add 9 terus ke G. Nah, jadi biar nggak terlalu kaget ya kalau misalkan dari C ke G. Nah, kita bisa gunakan C
C add 9, terus ke G. Nah, gitu, jadi lebih kelihatan halus. Atau misalnya mau lebih halus lagi, pertahankan posisi yang C add 9-nya. Contohnya, nah gitu ya. Atau dari C add 11 ke F. Contohnya seperti ini. Nah, itu ya, jadi penggunaan add bisa menggunakan jadi chord transisi, atau bisa menggunakan jadi intro, yang kedua atau yang ketiga, atau bisa digunakan sebagai chord yang harus dipakai di lagu tersebut. Banyak sekali kalau misalnya kalian lihat, contohnya nah itu kan kita harus pakai itu biar masuk banget ke lagu aslinya, ke seperti lagu aslinya. Jadi tadi More Than Words, chordnya itu ada G sama C add 9. Nah ini bentuk lain dari C add 9. Jadi contohnya seperti itu. Nah kalau misalkan yang tadi kunci 7, 9, 11, 13. Kalian ambil contoh misalkan G11. Kalian hitung dulu ya. Ya benar, bukan G11. Ini G11, benar. Sorry. Kita salah hitung. Do, si, la, sol, fa. Ya benar ya. Jadi ini fa. Ini G7 ditambahin ke sini. Nah, jadi ini G11. Jadi biasanya chord yang 7, 9, 11 itu memang benar-benar chord transisi. Jadi biasanya kita pakai untuk ke chord selanjutnya. Misalkan dari G11, terus kita ke F. Nah, ya kan, jadi si yang treble-nya tidak berubah, tapi bass-nya yang ke atas itu berubah. Atau kita bisa gunakan G13. Nah, ini katanya sering banget pakai ini kalau males pindah ke chord G. Contohnya kayak gini. Kita ganti genjrengan aja ya, biar nggak terlalu bosan. Kita coba. Tadi katanya menggunakan G11 itu kayak gini. Nah, kalau ke G kan kita harus ke bawah. Karena posisi kita seperti ini, tinggal ke atas, lalu tambahkan clicking. Selesai. Ini G13. Lalu bisa kalian tambahkan seperti ini, atau bisa juga gini. Jadi, nah seperti ini deh, lebih cocok. Jadi yang tadi 7, 9, 11, 13 itu lebih kepada transisi chord. Nah, kalau misalkan kalian gunakan sebagai chord utama, itu biasanya digunakan di jazz. Contohnya. Nah, kan jadi lebih gitu, lebih kena pukulan punch-nya. Punchline-nya kalau di itu ya, stand up comedy. Atau bisa juga dimasukin ke blues. Nah, jadi seperti itu penggunaan. Tadi bedanya 9 dan CS9 dan beserta teman-temannya, dan juga penggunaannya. Silahkan komentar di bawah mau request kira-kira teori atau tips dan trik musik apa sih yang kita mau bahas. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.